atau sebagai bahan untuk hibridisasi dengan klon lain. Kalau menurut saya, ya nomor satu memang harus begitu. Ini kaitan dengan Prof. Mary tadi, mungkin diambil DNA juga bisa ditransfer DNA. Tetapi untuk persilang, apa malah menurun Pak sifat ketahanan kalau hanya disilangkan di lingkungan 10 klon itu? Apakah dicari aja klon dari luar yang mungkin lebih tinggi nilai ketahanannya? Ya, katakan kita dapat klon S1 itu jadi batang bawah, mungkin kita sambungkan dengan klon PLO sebagai batang atas. Nah, itu bisa menghasilkan karena berdasarkan jarak genetik itu mereka jauh sekali. Nah, mungkin dari 10 klon ini ada banyak klon lagi yang ada di lapangan yang kita coba kita uji lagi dengan penelitian yang sama seperti ini, tetapi dengan primer yang lebih banyak. Kita akan coba, nah, mungkin ada yang lebih bagus lagi dari PLO. Itu bisa dimungkinkan itu Pak. Ya, makasih Pak. Muhammad Yunus. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Life Science Inenga Swastika MSc Master Life Science. Saya persilakan waktunya Pak. Terima kasih Prof. Saya berterima kasih Rektor yang pada saat ini sebagai komisi yang beberapa hadir dan komisi Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati dan keistimewaan Saudara Prof. Gabus yang hari ini terpilih akan kita menyampaikan karya ilmiahnya. Saya juga termasuk tim komponen sudah terlibat banyak sejak dari penyusunan proposal hingga hari ini. Saya mau tanya setengah menit saja Pak, jawabnya kalau 4,5 menit. Sesuai dengan karya saya, Bapak bicara tentang biodiversitas. Ternyata di lingkungan kita setidaknya di 2 lokasi yang Saudara kemudian dipilih sebagai lokasi penelitian, setidaknya ada 10 klon kakao. Itu artinya berbeda. Walaupun di matanya orang biologi bahwa klon itu adalah subspesies yang artinya masih satu spesies Theobroma kakao. Saya ingin tahu berdasarkan observasi Bapak, berdasarkan analisa Bapak, bagaimana variasi-variasi itu bisa terjadi di lapangan hingga kita memperoleh lebih dari 10 klon yang bisa dibedakan. Kemudian saya ingin memperoleh ingin mengetahui pandangan Bapak, apakah ada nilai pentingnya dari variasi-variasi klon yang kita miliki di lapangan itu? Terima kasih. Kalau variasi itu muncul, Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari MSc selaku Ketua Tim Promotor waktu yang diberikan. Oleh karena itu hanya satu pertanyaan. Saudara Rompendus, saya ingin mendengar komen atau komentar dari Rompendus, bukan untuk saya tapi mungkin untuk kita semua yang ada dalam ruangan ini, tentang hasil riset yang dilakukan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga nantinya bagaimana untuk kemaslahatan umat manusia khususnya pada petani kakao. Ya, silakan. Pola bertani daripada petani-petani kita, saya kira bisa meningkatkan dengan adanya klon yang tahan terhadap Phytophthora falciparum ini. Kemudian kalau berdasarkan penelitian yang kedua secara molekuler, sekarang kan sudah global, jadi tidak ada batasan lagi untuk hasil pertanian untuk masuk ke Indonesia, apakah dari Jerman, Belanda atau dari Asia, sehingga
dengan analisis molekuler ini, dengan melihat memakai PCR ini, kalau dulu tanaman itu mau masuk ke Indonesia itu ada istilahnya karantina, itu membutuhkan waktu paling tidak 40 hari dulu. Jadi kalau diskusi dengan Pak Prof, bahas katakan kalau tomat yang dibawa itu dari Jepang 40 hari dulu di karantina, seluruh itu tomat. Jadi pas karena diuji dulu patogen apa semua yang ada itu memerlukan waktu yang panjang, diinokulasi, isolasi dulu, baru diamati, baru kita bisa menentukan oh ini terikut penyakit Phytophthora, oh ini terikut Rhizoctonia. Jadi beberapa macam bawaan daripada buah tersebut itu terlalu panjang. Tetapi dengan alat PCR ini ya mungkin 1 hari saja, apalagi dengan alat sequencing yang bisa membaca lebih banyak, satu buah langsung terbaca, mungkin hari itu juga kita sudah tahu besok bongkar dari pelabuhan masih masuk, tidak perlu lagi tunggu sampai berbulan-bulan. Itu dengan alat PCR tadi Pak. Jadi ditemukan adanya klon tahan, bisa digunakan oleh masyarakat, kemudian juga oleh pemerintah itu untuk menangkal patogen-patogen dari luar untuk masuk, bisa dilacak dengan analisis PCR tadi Pak. Jadi itu yang saya anggap sangat penting untuk penelitian ini. Saya pikir dulu. Selanjutnya dari anggota tim promotor Bapak Profesor Insinyur Zainuddin Basri PhD, waktunya juga maksimal 2,5 menit. Dan saya hormati Bapak Profesor Yohanes Panggeso. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini saudara melakukan analisis dari ketahanan, kemudian dihubungkan dengan analisis molekuler, dan saudara Promovendus mencoba menghubungkan antara karakter ketahanan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis molekuler dengan menggunakan teknik RAPD. Pertanyaannya saya adalah, bila Pak Yohanes Panggeso selaku kepala laboratorium dikirimkan 10 sampel DNA, di mana tanaman kakao ini adalah bukan tanaman kakao yang Pak Yohanes gunakan dalam sampel penelitian. Pertanyaannya saya adalah, dengan menggunakan primer yang saudara gunakan dan teknik yang digunakan, apakah saudara mampu membedakan daripada klon-klon tersebut yang tahan dan tidak tahan? RAPD ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan peningkatan mutu genetik kakao di Sulawesi Tengah. Disilakan. Ada jarak genetik yang kita bisa baca. Kalau dia jaraknya sempit, berarti kekerabatannya jauh. Kalau keragamannya jarak genetik mungkin 0,1, kekerabatan itu 99%, artinya sangat kerabat. Nah, kalau kita mau melihat tentang ketahanan itu tidak tahan, karena keragamannya kecil. Nah, semakin beragam itu suatu klon itu diasumsikan semakin tahan klon itu. Jadi misalnya kalau saya kawin dengan sekerabat saya, katakan sepupu kedua, sepupu 3 kali gitu, kalau di dokumen itu akan muncul satu gen yang resesi
sipil itu yang pembawa, akhirnya yang jelek dari istri, jelek dari suami itu akan muncul. Jadi kemiripan yang sama itu kalau nanti menseleksi yang 100 ini tentu kita akan pinggir-pinggirkan Pak. Jadi yang punya jarak genetik yang kecil kita akan pisahkan dengan jarak genetik yang besar. Kemudian kita melakukan PCR ini tentunya ada proses seleksi dulu Pak. Jadi seleksi tadi itu untuk melihat jarak. Jadi semua diuji semua itu 100 itu Pak. Lalu didapat jarak genetik yang rapat tadi itu tidak dijadikan untuk sebagai pengembangan kolon yang tahan. Makanya tadi saya katakan bahwa dengan hasil ini kita mendapatkan satu strategi untuk bisa melakukan pengendalian terhadap kakao ini Pak. Jadi bisa dilakukan 100 buah. Yang saya coba cuma 10 buah. Nanti yang Bapak katakan 100 bisa dilakukan. Terima kasih Bapak Saudara. Tim promotor terakhir akan mengajukan pertanyaan. Saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Saka Samuddin, MP. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pemujian hormati, audiens dan terutama Konfedus. Kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan saat ini yang berkaitan dengan pertanian, ada istilah rekayasa genetik, di mana dengan ilmu ini kita banyak memanfaatkan atau menemukan beberapa keunggulan teknologi ini. Salah satu ini yang dilakukan oleh Pak Yohanes Manggeso atau Konfedus, yaitu melihat pada tataran genetik berdasarkan marker molekuler. Nah, kita lihat juga perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan rekayasa genetik. Sekarang banyak beberapa jenis tanaman yang tahan terhadap hama penyakit, kemudian lain-lain, produksi juga meningkat. Pertanyaan saya hanya satu, apakah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya rekayasa genetik ini mampu memecahkan masalah-masalah di bidang pertanian? Saya kira itu. Terima kasih. Ini itu banyak sekali yang bisa diteliti dan banyak sekali yang bisa dihasilkan. Kalau penelitian secara konvensional mungkin untuk menghasilkan satu varietas tahan itu membutuhkan waktu secara kemudian 6-7 tahun. Tetapi dengan pengetahuan kita yang molekuler ini itu tidak akan sampai berbulan-bulan. Itu bisa mempercepat untuk menemukan kualitas atau klon-klon yang baru yang tahan, untuk membuat kriteria klon-klon yang baru dan yang tahan. Itu Pak yang saya pahami dengan adanya ilmu molekuler ini Pak. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, di penguji yang kami hormati, seluruh rangkaian dalam penyampaian pertanyaan dan sanggahan telah berlangsung dengan baik. Tapi kita berharap hasilnya sesuai dengan harapan kita semua. Namun tetap kita kembalikan kepada keputusan tim penguji yang terhormat. Untuk mengetahui itu maka mengisi kurang lebih 4-5 menit kami skors dulu untuk melakukan rebut secara intern dari seluruh tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji sekalian yang kami hormati, tim penguji yang kami muliakan, skors kami kembali. Bapak-Ibu sekalian, terutama Bapak Konfedus yang sejak tadi terus menerus berdoa untuk hasil
yang baik. Tentu juga para keluarga, sahabat juga mengiringi doa atas proses ujian hari ini. Perlu kami sampaikan kepada kita sekalian bahwa tim penguji telah melakukan rapat singkat dan memberikan kesepakatan sebagai berikut. Dari data yang ada, data akademik yang Bapak Profesor miliki dari program pasca sarjana, terlihat bahwa IP rata-rata seluruh mata kuliah yang telah dijalani selama mengikuti program pendidikan S3 di program studi S3 ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman, nilai IP Bapak itu adalah 4,0, dan setelah dilakukan ujian terbuka, Profesor telah memberikan berbagai sanggahan atas pertanyaan atau sanggahan dari tim penguji yang dinilai oleh tim penguji adalah performa dari Profesor selama ujian berlangsung, kemudian keangkasan dalam memberikan jawaban-jawaban atau sanggahan, dan berikutnya tentu saja penilaian keseluruhan selama mengikuti pendidikan. Dan yang paling penting bahwa penguasaan materi sebagai hasil riset itu juga ditunjukkan sangat baik di hadapan tim penguji. Karena itu nilai yang diperoleh dari seluruh tim setelah dirata-ratakan itu mendapat nilai 88. Dengan demikian itu setara dengan nilai A. Karena Bapak Profesor ini waktu kuliahnya lebih dari 3 tahun, maka yudisium kelulusannya sangat memuaskan. Apakah Bapak terima? Baik Pak, untuk kepentingan ujian akhir sebagai seluruh rangkaian, maka kami mengundang Bapak Profesor karena belum dilantik untuk maju di depan tim penguji untuk membacakan surat perjanjian. Pada hari ini Kamis 4 Februari 2016 pukul 9 WITA selesai. Saya telah menempuh ujian terbuka S3 di program pasca sarjana Universitas Tadulako. Sehubungan dengan ini saya berjanji untuk menyelesaikan segala masalah akademis dan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh seluruh tim penguji yang sudah dijilid selamat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat ini. Apabila tidak dapat menyelesaikan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka saya bersedia untuk diuji kembali dan membayar uang SPP dan atau uang ujian. Ikat lagi ini. Tanggal pemasukan disertasi yang sudah disempurnakan menentukan wisuda dan tanggal ijazah. Yang berjanji Yohanes Panggeso di depan panitia ujian disertasi Ketua Prof. Dr. Insinyur Muhammad Basir SCMS, Sekretaris Prof. Insinyur Rusdi Mager SC PhD, penguji Prof. Dr. Insinyur Tuti Luswinanti MSc, Profesor Mary Natitipulu MSc PhD, Prof. Dr. Insinyur Maktub MP,
Dr. Insinyur Muhammad Yunus, Dr. Life Science Indena Swastika MSc and Life, Prof. Dr. Insinyur Alam Ansari MSc, Prof. Insinyur Zainuddin Pasir PhD, Dr. Insinyur Saka Samuddin MP. Baik, saya selaku Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Dr. Yohanes Pangkeso menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Kami mengucapkan selamat. Saya persilakan kesempatan terakhir untuk Bapak Dr. Insinyur Yohanes Pangkeso MSc untuk menyampaikan sepatah dua kata pesan dan pesan selama menempuh pendidikan dokter. Saya persilakan Pak dan mohon di podium. Terima kasih Pak Ketua Panitia Ujian. Yang pertama, sampaikan banyak terima kasih untuk istri dulu karena dia yang paling dekat, karena yang paling banyak dikorbankan istri selama saya melakukan pendidikan ini. Karena di pasca sarjana ini saya punya dua anak, dua pasca, jadi 3 papa dengan 2 anak menempuh di pasca sarjana. Jadi yang setiap mau bayar SPP, lebih tua ya. Jadi dia hitung-hitung seboleh beli CRV atau orang kalau dikumpul itu Pak. Dia bilang kalau orang punya niat mau beli CRV tidak akan dapat uang seperti ini. Dia hitung-hitung kita bilang betul juga ini, tapi coba orang kumpul uang sebanyak itu bisa enggak? Tapi inilah mungkin karena niatnya tulus dari istri saya untuk menyempurnakan saya dan keluarga saya. Satu kebaikan dan yang kedua saya coba terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah memfasilitasi dari A sampai Z Pak. Saya bukan di sini dari A sampai Z sampai saya bisa berhasil seperti ini, memberikan kesempatan dan fasilitas dan teristimewa respon Pak Rektor untuk laboratorium kami. Kalau mungkin bukan orang eksakta, dia akan berhitung membeli alat-alat yang miliaran seperti ini, mungkin tidak masuk di akal Pak. Tapi ya Bapak punya konsen yang tinggi untuk memajukan universitas dan mau meningkatkan kualitas kepada dosen-dosen, maka alat-alat tersebut ada di dalam kami. Ini bukan pateni ini Pak, tapi Ibu Prof. Tuti, Pak Propar yang menggunakan itu juga terheran-heran universitas kecil ini mampu mendatangkan alat-alat yang besar. Jadi saya sebagai kepala lab saya cuma bilang saya ini kan cuma manajemennya saja, tapi yang menentukan Pak Rektor bersama BRPN sehingga alat-alat tersebut itu ada. Kemudian
yang berikutnya pada tim promotor. Tim promotor juga ini mungkin so capek Mbak Bina sama saya, mulai dari sampai disuruh cari sekretaris untuk hadir di, mungkin selama membimbing, baru saya barangkali kalau mau sidang komisi pakai sekretaris sendiri khusus di samping saya untuk ini sangat luar biasa Pak. Nah, kadang-kadang Pak Prof Alam, mana itu belum ada ini. Saya bilang pas sedikit lagi, tapi Prof Alam sudah mengerti betul kalau saya bilang sedikit lagi itu berarti masih 2 hari itu Pak. Terima kasih Pak Jai juga, kalau sungguh-sungguh batel Pak. So dikirim itu itu abstrak itu, coba dibuka pagi-pagi, langsung ketik, jadi jangan ditahan lagi 1 malam, pokoknya langsung print saja. Karena begitu tertahan 1 malam saya lupa lagi Pak. Jadi Pak Prof sangat tahu, demikian juga Pak Saka dengan sahabat. Saya juga banyak urusan Pak Saka kirim, tapi kalau Bapak sudah datang sudah minggir yang lain. Terima kasih Pak. Juga pada Ibu Prof Tuti yang sudah membimbing, membina dan menganalisis, memperkenalkan Pak Prof Pahar yang memperkenalkan saya untuk analisis molekuler ini. Waktu itu saya bilang saya tidak punya ilmu seperti ini untuk bisa, tapi beliau katakan mari kita penelitian bersama-sama. Jadi penelitian bersama itu di bab pekerti. Nah, dari hibah pekerti itu tentang molekuler, artinya berkembang terus, dan syukur mulai dari tahun 2008 sampai 2015 penelitian itu hampir semua skill saya bisa dapatkan dengan bimbingan dan petunjuk dari Bapak Prof Pahar dan juga Ibu Tuti yang memperkenalkan alat-alat molekuler. Terima kasih. Demikian juga Ibu Mary. Memang ilmu ini ada kimianya. Jadi ketika dicari-cari siapa yang punya ilmu kimia yang pas ini, karena juga ada menyangkut enzim. Cari-cari, nah ternyata Ibu Mary punya latar belakang keilmuan seperti ini. Dan pertanyaan tadi juga memang ringan mau menjawab, tapi kalau Ibu Mary kembangkan itu pertanyaan, ditanya itu susunan kimia, out saja itu Pak. Karena latar belakang kimia memang tidak ada. Itu juga Pak Prof Mahfud, Pak ini yang selalu bilang, Ces, gimana masa ini sudah maju, ini belum telur saya di rumah. Jadi ini demikian juga Pak Yunus ya pernah ingin merwali. Pak Yunus bilang macam 1 tahun ini habis penelitian ada di korek-korek ini, coba bawa kemari, undang, bikin saja, nanti saya coba koreksi bersama, kita diskusi. Saya itu karena kata so 4 tahun ini jadi sangat respon sekali Pak. Jadi karena kalau saya jadi malu mau di pasar Pak. Karena itu bukan mau berurusan tapi langsung kita mana itu mana itu. Kemudian dengan koreksian yang cukup baik. Terima kasih Pak untuk. Jadi kemarin saya ke Pak Prof itu disertasi itu hampir setengah halaman sudah dilipat-lipat itu sudah ini yang kemudian bisa diperbaiki dalam waktu singkat ini. Tapi saya diam-diam Pak, saya diperbaiki langsung saya bawa ulang. Iya, terima kasih semua ini hal-hal yang mendorong saya hingga akhirnya saya bisa selesai walaupun tidak tepat pada waktunya. Terima kasih juga kepada para undangan, kiranya terutama di kepala lembaga penelitian ini ada
wording dari Pak Rektor tadi untuk membantu, karena kalau tidak Pak Yusuf, saya kira pengalaman Indah begitu banyak terukir selama proses pendidikan, dan apapun yang diperoleh hari ini itulah buah karya dari perjuangan dan doa Bapak dan keluarga, kolega dan sahabat-sahabat. Jadi mudah-mudahan penelitian ini Bapak bisa lanjutkan, dan insya Allah Ketua LPPN tadi sudah mengiak untuk mendukung proses penelitian yang manfaatnya juga sangat besar untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Memang peralatan di kita di Universitas Lampung ini jujur tergolong canggih, kendala utamanya adalah listrik. Di rumah sakit pendidikan kita sampai sekarang belum bisa berjalan, pada peralatannya itu insya Allah kalau perguruan tinggi negeri lain yang ada rumah sakitnya kita juga tidak kalah, tapi sekali lagi kendalanya itu di listrik. Jadi ini sudah di luar kendali kita, Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih dan bangga sekali hari ini juga hadir Prof. Bahar yang memiliki perhatian sungguh-sungguh terhadap Universitas Lampung, khususnya di Fakultas Pertanian selama ini. Kami tahu beliau adalah sosok ilmuwan yang benar-benar hidup dalam mengembangkan kajian-kajian ilmiah yang luar biasa, yang bertaraf nasional dan internasional ini terhadap laboratorium yang kami miliki di Fakultas Pertanian. Beberapa program studi yang memiliki lab itu juga peralatannya cukup luar biasa, di teknik, di teknik itu juga alatnya sangat baik, tinggal pemanfaatannya oleh pihak manajemen. Terima kasih juga tak terindah kepada Ibu Prof. Mary yang telah memberikan pengayaan dalam ujian ini sebagai guru besar yang berlatar belakang kimia organik, khususnya di bidang penelitian DNA yang digeluti selama ini di Newcastle University. Terima kasih kepada Prof. Mahfud, dan juga Pak Dr. Insinyur Muhammad Yunus, Bapak Dr. Inengah Swastika, Prof. Alam Ansari yang telah bekerja keras mendukung proses penelitian Pak Dr. Yohanes Panggilso, demikian juga Bapak Profesor Denudin dan Bapak Dr. Yusaka Samudi. Kebersamaan yang dibangun untuk kemajuan SDM kembali kita buktikan bahwa kita ketambahan lagi satu staf pengajar yang berpendidikan S3. Ini ya tadi baru dirilis lagi peringkat perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 50 besar. Jadi untuk penilaian foicu.org kita di posisi 50, dan untuk webometri.com itu di posisi 30, dan rilis tadi pagi dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti kita berada di posisi 35. Jadi alhamdulillah masih masuk 50 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan poin penting di situ adalah soal SDM. Ya, jadi saya terima kasih Pak Yohanes Panggilso yang telah menyelesaikan pendidikan doktor. Kami ini juga akan menaikkan lagi dimensi-dimensi peningkatan perguruan tinggi ke depan. Saya kira dengan berakhirnya seluruh rangkaian termasuk sepatah kata dari Bapak Dr. Insinyur Yohanes Panggilso, terima kasih kepada seluruh keluarga beliau yang telah bersusah payah rela berkorban lahir dan batin untuk beliau, karena beliau juga ini adalah tergolong dosen senior di Fakultas Pertanian. Kepada semoga Bapak Dr. Insinyur Yohanes Panggilso menjadi pribadi yang terus bersahaja. Selama ini beliau memang kelihatan sangat bersahaja, bukan saja kepada pimpinan fakultas, universitas, tapi juga terhadap kolega yang beliau juga ingin senior saya dengan tetap sangat hormat. Dan selamat untuk Bapak Dr. Insinyur Yohanes Panggilso. Dengan demikian, pada hari sudah seluruh rangkaian acara ujian promosi. Kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor kami nyatakan ditutup. Bila
dan selanjutnya